Bismillahirrahmanirrahim. Jadi hari ini gue mau berangkat kerja. Kemungkinan ini kerjaan yang mungkin bisa dibilang kerjaan terakhir karena wabah virus corona. Jadi kemarin itu si general manajernya nelfon kalau misalnya hari ini habis kerja nanti bakalan ada meeting. Dan kita udah pada tahu sih kayaknya setelah kerja ini pas meeting itu kita mau ngomongin tentang kerjaan yang bakalan berakhir ini. Karena di Australia hari Senin kemarin ada pengumuman kalau semua restoran dan pub itu udah nggak boleh beroperasi karena virus corona. Jadi mereka kalau mau buka bisa buka, cuman hanya untuk take away. Jadi biasanya kalau untuk yang kerja ngambil take away gitu, mereka nggak butuh chef casual karena kan biasanya sepi. Jadi mereka hanya mungkin dalam satu hari cuman butuh satu chef doang gitu. Jadi banyak kerjaan yang dikat-katin. Ya, dampak corona di Australia sendiri sebenarnya bisa dibilang sangat berpengaruh. Efeknya itu gila karena sejauh ini sih udah mulai banyak ya lonjakannya, jadi sekitar 1.700 orang per hari ini. Yang meninggal udah 7 orang. Jadi dampaknya itu ke kita, sebenarnya dampaknya lebih ke pengaruh ke hospitality job sih, lebih ke ya restoran kayak gitu-gitu, hotel, pub. Jadi sekarang ini memang lagi masa serba sulit. Temen gua pun ada 2 orang yang student. Akhirnya dia give up dan memutuskan untuk pulang ke Indo karena di Australia sendiri bakalan struggle sampai 6 bulan ke depan. Jadi gue juga sebenarnya ada beberapa kerjaan chef juga. Jadi gue kerja bukan di satu tempat doang. Gue ada kerja di salah satu fine dining restoran juga di dekat Opera House. Itu pun juga gue udah nggak kerja di situ semenjak hari Senin minggu lalu. Sekarang kan hari Selasa. Jadi gue udah jobless semingguan lah, nggak ada kerjaan. Jadi udah stay at home di rumah. Ini pertama kalinya lagi setelah seminggu gue keluar dari rumah untuk kerja. Jadi sekarang lagi masa-masa prihatin. Sebenarnya agak bosan juga sih di rumah seminggu itu nggak ngapa-ngapain, cuman ya nonton TV, main game, nonton Netflix. Cuman selebihnya ya gitu-gitu aja. Kita nggak bisa keluar rumah. Udah sempat stock up juga di rumah. Kalau kemarin kan ada wacana bakalan completely lockdown, kayak bakal stay at home, kita nggak bisa keluar kemana-mana. Jadi banyak gosipnya macam-macam sih, ada yang bilang lockdown, ada yang bilang close border doang gitu. Dan ternyata kemarin PM hari Senin kemarin ngomong kalau kita nggak completely shutting down, kita cuman bisa dibilang sama sih kayak di Indo, cuman dianjurkan untuk work from home. Cuman untuk untuk hospitality job kayak misalnya restoran, cafe, pub, kasino, gym juga tutup karena kan takut ada penyebaran di alat-alatnya. Kayak gitu sih. Jadi di Australia pun juga banyak konser-konser yang dibatalin. Terus sekarang kan Easter.
Nah biasanya kalau di Australia ini Easter Show itu gede, ada festivalnya, cuman untuk tahun ini di cancel. Terus Vivid yang yang lampu-lampu terang gitu tuh di Sydney itu juga di cancel. Jadi udah banyak event dan kegiatan-kegiatan yang di cancel di sini. Cuman untuk student kayak kita ini sangat berpengaruh sih, sangat-sangat berpengaruh ke kita dampaknya, karena ya itu kita nggak ada kerjaan. Ya tahu sendiri kan kalau misalnya di Australia biaya pengeluaran itu 2-3 kali lipat lebih besar dibanding biaya hidup di Jakarta atau di Indonesia. Jadi dampaknya ini sangat-sangat berimbas ke kita-kita yang sebagai student di sini gitu. Untuk warga negaranya sendiri pun ya kalau di sini kan kena imbasnya juga, semuanya kena imbas. Cuman khusus untuk warga negara sini, pemerintah ngasih duit gitu kalau pemerintah ngebiayain warga negaranya. Cuman kan kalau kita kan karena international student, kita nggak dapat support apa-apa dari pemerintah. Jadi ya itu. Sekarang kondisi cuacanya lumayan enak nih, lagi 19 derajat, nggak terlalu dingin. Biasanya dingin banget kalau subuh-subuh gini. Cuman ini enggak. Kangen banget rasanya keluar dari rumah. Biasanya di rumah doang nggak ngapa-ngapain. Kemarin tuh ada temen yang masih keliling-keliling pengen tahu kayak Australia itu sekarang kayak gimana sih dengan anjuran kalau disuruh stay at home ini. Dan ternyata masih banyak orang Australia yang masih liburan ya karena disuruh work from home ya. Terus cuaca juga lagi bagus nih, akhir-akhir ini lagi panas gitu, mataharinya lagi keluar. Jadi banyak orang Australia yang justru malah bukan stay at home, malah dia ke pantai. Karena kan di sini rata-rata kalau misalnya matahari keluar mereka pada berjemur. Nah kemarin itu di Bondi hari terakhir sih, hari Sabtu hari Minggu itu padat banget, semua orang pada berjemur di situ karena kebetulan weekend kemarin tuh cuacanya lagi bagus banget, lagi panas. Orang yang pinter mah tahu gitu kalau misalnya virus corona ini sangat berbahaya, jadi mereka nggak mau kemana-mana gitu. Cuman banyak juga rata-rata warga negara Australia, cuman lebih banyak juga backpacker sih. Di sini banyak banget backpacker yang badung, banyak banget yang nakal. Jadi akhirnya pemerintah menutup semua pantai, termasuk Bondi ini, karena Bondi ini kan memang pantai yang paling beken banget nih di Sydney, dan banyak banget yang datang ke sana gitu. Jadi akhirnya ditutup, dan setelah itu ditutup terus kita ada tes kayak gitu. Ternyata dari hari Sabtu Minggu itu yang terkena corona dari pergi ke pantai itu banyak banget ditularin oleh backpacker gitu. Jadi ya teman-teman kalau memang disuruh untuk, kalau bisa, kalau memang nggak butuh-butuh banget untuk keluar, udahlah di rumah aja gitu, nggak usah kemana-mana dulu, karena virus ini tuh nggak bisa dianggap remeh gitu. Banyak banget yang meninggal. Kalau dibilang kayak menyerangnya hanya orang dewasa, orang tua gitu, nggak juga sih. Di sini banyak juga milenial gitu yang muda-muda. Tergantung imun kita. Kalau imun kita drop, terus kita terpapar ya kena aja, nggak ngaruh umur muda umur tua kayak gitu. Sik, ada motor lagi. Udah mulai jarang nih motor karena sekarang udah mulai masuk autumn kan, udah mulai dingin sekarang. Jadi ya yang biasanya juga kalau summer pun nggak banyak yang naik motor, cuman sekarang makin sedikit aja yang naik motor, udah mulai dingin. Sekarang sih seminggu kemarin nggak kerja itu
belum berasa amat pengaruhnya karena masih dapat gajian. Cuman karena seminggu kemarin udah nggak kerja, nah minggu ini nih kayaknya udah mulai berasa nih. Karena minggu ini nggak dapat gajian sama sekali, nggak dapat duit kan, kita di sini gajinya kan mingguan. Jadi karena kita nggak kerja hari seminggu kemarin, berarti minggu ini kan nggak dapat gaji. Jadi ya gitu deh. Mudah-mudahan virus corona ini cepat hilangnya, terus keadaan di Australia ini segera pulih dan membaik, biar kita yang kerja di sini dapat duit lagi. Kemungkinan juga bakalan terancam nggak pulang pas lebaran deh. Padahal udah kangen banget sama Indo, udah hampir setahun nggak balik ke Indo. Biasanya kan tiap 4 bulan sekali balik ke Indo. Tahun ini enggak, karena kan kemarin bokap nyokap lagi di yang kesini gitu, karena si adik kan juga lagi stay di sini. Jadi orang tua yang kesini gitu. Cuman karena orang tua gue yang kesini selama 3 bulan tinggal di Australia, jadi ya gue nya kagak balik. Nah sekarang homesick banget, pengen balik ke Indo. Kemarin tuh pengen banget balik ke Indo, cuman untung nggak balik karena ya masih sedikit ragu-ragu juga sih. Ini mobil keren amat, mobil apa ya, Honda kayak Genio, cuman 2 pintu. Keren. Iya kemarin tuh sempat mau balik, cuman kondisinya lagi kayak gini kan. Kalau yang waktu kemarin tuh masih awal-awal Maret, ya kayak gini kondisinya, masih belum separah ini gitu. Jadi dampak si virus corona ini waktu awal-awal Maret itu kayak baru baru mulai kena lah di Australia. Nah jadi masih santai gitu. Cuman udah mulai aware juga nih orang-orang, karena udah kasusnya udah lumayan banyak juga gitu. Jadi tadinya mau balik, cuman karena kondisinya kemarin masih udah simpang siur lah. Kalau misalnya kalau udah balik ke Indo nggak mungkin balik ke sini nih gitu, nggak bisa karena bakalan close border gitu. Jadi gue nggak mau ngambil resiko, takutnya malah pas balik terus nggak nikmatin liburan gue di Jakarta, di Indo, malah kayak kepikiran aduh gue bisa balik nggak ya nanti ke Australia. Jadi akhirnya memutuskan untuk nggak balik dulu. Dan ya bersyukur juga sih kemarin sempat nggak balik, karena ya bener seminggu kemudian Australia close border. Jadi untuk semua turis nggak boleh masuk kecuali citizen dan permanent resident. Nah udah, jadi kemarin pilihan yang tepat untuk tidak kembali ke Indonesia. Cuman ya sebenarnya kondisi sekarang banyak banget yang pada bilang kayak, aduh daripada di sini mendingan balik ke Indo gitu, karena nggak bayar makan, nggak bayar, ya rent tetap bayar sih, cuman setidaknya kayak pengeluaran makan dan lain-lain itu nggak keluar kecuali bayar rent. Makanya banyak banget teman-teman yang juga mikir kayak, aduh gimana ya kalau misalnya 6 bulan gak dapat kerjaan, apakah masih bertahan apa enggak gitu. Kalau gue sendiri sih, gue sih tetap bertahan insya Allah, karena ya mudah-mudahan masih cukup lah tabungan. Gue telat nih, harusnya sih biasanya masuknya jam 5, cuman karena sekarang udah sepi. Ini gue dapat breakfast shift di tempat ini, jadi karena sepi harusnya masuknya jam 6.45, cuman sekarang udah jam 6.53. Apa sih, karena emang udah hari-hari terakhir juga, nggak masalah. Sama kemarin ada curhat. Nah ini ada satu teman dari Inggris UK, dia bilang wah udah nggak ada kerjaan nih, udah nggak dapat kerja selama
semingguan juga sama kayak gue, udah nggak dapat kerja selama seminggu karena shiftnya di cancel gitu, karena dia backpacker, dia masih working holiday gitu. Dan rata-rata kan kalau orang luar negeri, orang kulit putih kan beda ya mindsetnya sama kita. Kalau misalnya kita punya duit, kita nabung. Kalau mereka itu punya duit, mereka cenderung ke liburan gitu, terus atau ya cuman kalau di sini kan rata-rata mereka perginya ke pub ya. Jadi dapat duit pasti setiap malam pulang kerja kita minum lah ke pub gitu. Jadi duitnya rata-rata habis di situ. Nah dia bilang nih, aduh Nan, gue bingung nih, kata dia. Duit gue cuman bisa hidup di Australia cuman untuk sebulan ke depan, kata dia. Terus mau cari kerjaan sekarang udah serba sulit. Dia akhirnya memutuskan, dia kan sekarang nih bartender nih, cuman dia bilang udah gue mau balik ke farm deh, kata dia. Mau balik ke farm, mau kerja farm. Cuman masalahnya sekarang untuk kerja farm itu juga nggak mudah, karena kan farm itu kerjaannya seasonal, jadi ada musimnya. Dan juga sekarang farm itu agak khawatir juga dengan orang-orang yang baru masuk. Jadi mereka rata-rata nggak mau nerima orang baru karena virus corona ini. Karena kan kalau misalnya dinerima orang baru yang ternyata yang diterima itu ada kena virusnya, berarti kan pekerja-pekerja farmnya itu semuanya bakal kena. Kalau semuanya kena, farmnya nggak bakal produksi dan bakalan gagal panen. Wih, cakep nih mobil R8 Audi itu. Jadi agak susah juga cari kerjaan sekarang, karena dia kan orang Inggris, dia mau balik ke Inggris. Inggris udah close border. Wih, mantap. Inggris udah close border. Terus penerbangan dari Sydney ke Inggris juga udah mulai sedikit. Cuman dia untuk stay di sini pun dia masih sampai akhir tahun sih. Ya cuman ya itu masalahnya, dia nggak bisa duitnya dia itu cuman bisa bertahan untuk 1 bulan ke depan. Salah satu alasan gua nggak balik juga ini adalah untuk gua kan di sini sekolah, cuman kebetulan lagi libur nih, lagi libur term, baru masuk lagi nanti awal bulan depan, awal bulan April. Nah jadi kita juga masih wait and see nih, masih menunggu apakah kita masuk atau online kelas gitu, online learning. Cuman ya kita masih belum tahu kayak gimana. Oke, sampai juga ini tempat kerjanya. Oke, segitu dulu vlognya. Ya, sekian dulu vlog perjalanan hari ini. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.